Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik yang hebat. Alhamdulillah, ini saya ucapkan terima kasih karena sudah memakai wirpak semua. Ini menandakan kalau kalian itu termasuk hebat. Sebelum pembelajaran dimulai, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Baik, terima kasih. Kehadiran hari ini adakah yang belum hadir? Saya lihat di Google Form-nya dulu. Coba saya absensi dulu untuk kehadiran hari ini. Yang ke-6, Sari Hidayah. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Baik, alhamdulillah hari ini sudah lengkap semua. Semoga pembelajaran hari ini nanti berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat. Pesan saya jangan terlalu bergantung kepada orang lain di dunia ini. Karena apa? Karena bayangan kamu sendiri ketika gelap akan meninggalkan kamu. KPL 1 kedua kemarin ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Kemarin kan materinya tentang transducer input dan transducer output. Saya sampaikan lagi, nanti takutnya ada miskonsepsi atau beda pemahaman. Terkait kemarin saya menampilkan peralatan yang merubah energi dari fisik ke listrik. Oh, yang kedua kemarin ada radio. Radio itu merubah sinyal listrik menjadi suara. Transducernya itu bukan radionya, tetapi komponen di dalamnya, yaitu loudspeaker. Judul materi pada hari ini yaitu pengatur intensitas cahaya lampu DC. Ini pada kelas 11 semester genap. Ini peta konsep untuk pertemuan hari ini. Jadi nama lain dari pengatur intensitas cahaya lampu DC itu adalah dimmer. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan melihat gambar kasus tilang sepeda motor yang tidak menyalakan lampu, peserta didik dapat menentukan komponen pada rangkaian pengatur intensitas cahaya atau dimmer sederhana dengan benar. Modul, LKPD, dan link aplikasi download itu sudah saya kirimkan di grup WhatsApp semua ya. Untuk aplikasi hari ini, apakah sudah di-download semua yang berjudul Free Circuit? Sudah, Pak. Di kasus dari teks di atas, jika lampu dihidupkan terus, ini kan otomatis pemakaian aki akan menjadi boros karena sebelumnya itu kalau pagi lampunya mati, motor yang lama-lama itu, tetapi sekarang ada aturan baru kalau siang lampunya harus dihidupkan. Ini nanti bagaimana mengatasi dari masalah kalau lampunya mati ketika siang hari nanti kena tilang, tetapi kalau nanti dihidupkan resikonya aki motor akan cepat habis. Itu dari kasusnya. Nah, di sini yang pertama tulis pada kolom hipotesa atau dugaan awal pada LKPD berkaitan gambar di atas. Didiskusikan berkelompok, gambarnya ini tentang apa tadi. Lalu yang kedua, kita membutuhkan rangkaian apa agar aki tidak boros jika lampu sepeda motor dihidupkan pada siang hari. Dan saya bantu untuk menuliskan di LKPD karena peserta didik di sini belum memiliki laptop. Kalau menggunakan smartphone nanti terlalu sulit. Jadi saya bantu untuk mengisi form pada LKPD. Pertanyaan dari studi kasus di atas untuk didiskusikan berkelompok. Yang pertama, menentukan komponen pada rangkaian pengatur intensitas cahaya. Yang ketiga, menyimpulkan prinsip kerja dari rangkaian pengatur intensitas sederhana. Di sini ada 8 anggota, akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Nanti yang diskusi kelompok 1 dulu, kelompok 2-nya nanti diskusi asinkron melalui platform WhatsApp. Kelompok 1 terdiri dari siapa saja? Yang pertama, Raja Dani. Yang kedua, Indah Trisanti. Yang ketiga, Sari Hidayah. Yang keempat, Ainun Najib. Nah, itu untuk anggotanya ya. Ini sudah saya bantu menuliskan nama kelompok di LKPD. Kelompok kedua, Indri Mustiqarini, Isrina Khairisa, Lila Zia Monalisa, Siti Khairiyah. baik, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah terbentuk. Yang pertama, ini tulis hasil dugaan sementara di bawah. Pelanggaran lalu lintas. Polisi yang menilang pesepeda motor karena tidak menghidupkan motor di siang hari. Lalu yang kedua, kita membutuhkan rangkaian apa agar aki tidak boros jika lampu dihidupkan. Ini Kan pengatur intensitas cahaya. ada perwakilan peserta didik yang
ingin menampilkan aplikasi FreeCircuit untuk mengerjakan tabel 1 ini? Saya aja, Pak. Yang pertama apa itu? Potensiometer, PNP bipolar transistor, NPN bipolar transistor, sumber tegangan, lampu. Sekarang masuk ke tabel 2. Tabel 2 nanti yang kalian isikan ini. Potensiometernya ketika 1% nanti resistansinya berapa. Arus yang mengalir pada lampu nanti berapa. Terus kalian menentukan intensitas cahayanya. Apakah padam, apakah sangat redup, apakah redup, terang, atau sangat terang. Resistansinya berapa itu pada potensiometer? 10 ohm, Lalu arus yang mengalir pada komponen lampu? 851. Nah, sekarang yang terakhir di posisi 99%. Resistansinya 990. Kondisi lampu padam. Ya, Pak. Coba diulangi lagi, wiper posisinya dari 1% tadi, di drag and drop lagi. Berdasarkan tabel ini coba kalian simpulkan rangkaiannya tadi. Prinsip kerjanya atau cara kerjanya untuk diisikan pada kolom ini. Pada posisi 1% maka lampu akan sangat terang. Dan jika posisi wiper potensiometer pada posisi 99% maka lampu menjadi padam. Saya sudah mendapatkan kesimpulannya, Pak. Kita dapat mengetahui rangkaian pengatur intensitas cahaya atau disebut dimmer. Komponen yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya adalah potensiometer. Kita juga dapat mengetahui dan juga dapat mempraktekkan saat memposisikan wiper potensio pada 1% maka lampu menjadi sangat terang, dan jika posisi wiper potensiometer pada posisi 50% maka lampu akan menjadi redup. Kita juga dapat mengetahui apa saja komponen yang terdapat pada rangkaian potensiometer, PNP bipolar transistor, NPN bipolar transistor, sumber tegangan, dan lampu. Ada lagi? Sudah, Pak. Ini nanti ditentukan perwakilan salah satu dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi. Di nanti LKPD-nya ini saya kirimkan pada grup WhatsApp. Nah, setelah ini kelompok 1 akan melanjutkan diskusi lagi asinkron menggunakan WhatsApp. Kelompok 2 sudah lengkap semua? Sudah, Pak. Ini saya lihat di diskusi asinkron tadi sudah banyak yang mendiskusikan. PPL ini 1% sangat terang, 25% terang, 50% redup. Saya tampilkan LKPD-nya ya, LKPD untuk kelompok 2. Orang ditilang. Kira-kira kita butuh rangkaian apa agar aki tidak boros jika lampu dihidupkan pada siang hari? Rangkaian mengatur intensitas cahaya atau dimmer. Yang terakhir 99%. 990 ohm, arusnya 0, lampunya mati. Rangkaian mengatur intensitas cahaya atau dimmer pada posisi potensiometer pada posisi 50%, maka lampu akan menjadi redup. Intensitas nyala lampu dapat dipengaruhi oleh besar tegangan dari gate transistor dengan komponen utamanya NPN dan PNP. Semakin besar tegangan gate transistor, maka semakin kuat intensitas cahaya yang dihasilkan. Begitu juga sebaliknya dengan pengatur tegangan dikendalikan oleh potensiometer. Ini hasilnya ya. Sambil kalian nanti menentukan salah satu yang akan menyampaikan itu siapa. Saya kirim dulu di grup WhatsApp hasil LKPD-nya. Silakan perwakilan kelompok yang sudah siap untuk menyampaikan diskusi. Untuk studi kasus yang poin pertama, jika lampu dihidupkan terus
otomatis pemakaian aki akan menjadi boros jika dibandingkan tidak menggunakan lampu di siang hari. Jawabannya yang pertama itu adalah gambar pelanggaran lalu lintas atau polisi yang menilang pesepeda motor yang tidak menghidupkan lampu di siang hari. Untuk yang kedua, rangkaian apa yang dibutuhkan? Rangkaian pengatur intensitas cahaya. Untuk tabel yang pertama, komponen apa yang terdapat pada rangkaian pengatur intensitas cahaya atau dimmer? Yang pertama, potensiometer. Yang kedua, PNP bipolar transistor. 3. NPN bipolar transistor. 4. Sumber tegangan. Dan 5. Lampu. Untuk tabel yang kedua, perubahan yang terjadi jika Weber position 1%, maka resistansinya 10 ohm. Arusnya 851 mA, sangat terang. Kemudian jika Weber position 99%, resistansinya 990 ohm, arusnya 0 mA, intensitas cahaya padam. Untuk kesimpulannya, prinsip kerja pengatur intensitas cahaya di bawah ini. Jika Weber posisi 1%, maka lampu akan sangat terang. Jika Weber posisi pada 50%, maka lampu akan sangat redup. Jika Weber posisi 99%, maka lampu akan sangat padam. Berdasarkan hasil diskusi yang kelompok 1 menarik kesimpulan yaitu kita dapat mengetahui rangkaian pengatur intensitas cahaya atau dimmer. Komponen yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya adalah potensiometer. Jika dapat mengetahui dan mempraktekkan saat posisikan Weber position pada 1%, maka lampu menjadi sangat terang. Dan jika posisi Weber potensiometer pada posisi 50%, maka lampu akan menjadi redup. Jika Weber posisi pada 99%, maka lampu akan sangat padam. Kita juga mengetahui komponen apa saja yang terdapat pada rangkaian, yaitu potensiometer, PNP bipolar transistor, NPN bipolar transistor, sumber tegangan, dan lampu. Dari kelompok 2 mungkin ada perbedaan pendapat, sama ya, hampir sama ya kelompok 2. Siapa yang ingin menyampaikan hasil simpulan dari pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Kita membutuhkan rangkaian apa agar aki tidak boros jika lampu sepeda motor dihidupkan pada siang hari. Kita membutuhkan rangkaian pengatur intensitas cahaya pada lampu sepeda motor. Komponen rangkaian di atas terdiri apa saja? Terdiri dari potensiometer, sumber tegangan DC, transistor PNP, transistor NPN, dan lampu DC. Prinsip kerja rangkaian di atas seperti apa? Prinsip kerjanya semakin besar tegangan ke transistor, maka semakin kuat intensitas cahaya yang dihasilkan. Pengaturan tegangan bias transistor dikendalikan oleh potensiometer. Baik, ini sudah benar semua yang sudah disampaikan oleh Mbak Sari. Untuk lebih meyakinkan alasan dari Mbak Sari, di sini ada penguatan materi. Jadi dari rangkaian free circuit tadi, prinsipnya rangkaian dimmer ini mengatur tegangan yang diberikan untuk merubah intensitas nyala lampu menggunakan komponen transistor NPN dan PNP sebagai komponen utama. Jadi karena semakin besar tegangan gate transistor, maka semakin kuat intensitas cahaya yang dihasilkan. Nah, ini nanti yang berperan untuk mengatur tegangan bias transistor dikendalikan oleh potensiometer. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Materi tentang pengaturan intensitas cahaya? Tidak, Pak. Tidak ya. Lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu mengukur kemampuan kalian. Nanti linknya saya kirim di grup WhatsApp. Nanti setelah menyelesaikan pekerjaan, guru menyampaikan hasil yang diperoleh untuk mengukur pencapaian nilai pengetahuan. Kurang lebih 10 menitan. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Untuk tokennya PPL 2021. Penilaian ya Pak Tino? Iya Bu Umi, ini sudah tahap penilaian. Peserta didik sedang mengerjakan tes kognitif. Iya. Baik, ini saya sampaikan hasil dari perolehan tes kognitif tadi. Tadi ada satu peserta didik atas nama Indri Mustikor ini karena sinyalnya jelek jadi belum bisa mengerjakan. Jadi ini saya tampilkan hasil pekerjaannya 7 peserta didik. Ini hasil yang didapat. Jadi untuk KKM-nya seperti biasa yaitu 70. Di sini ada satu peserta didik atas nama Nisrina ya yang nilainya 60. Oke, Mbak Nisrina ada di sini? Halo? Ya, Pak. Nah, nanti
untuk memperbaiki nilai kamu, silakan pembelajaran hari ini dirangkum di buku tulis. Nanti kalau sudah difoto dan dikirim pada grup PPL SMK Negeri 2 Kudus. Untuk pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya. Lalu untuk pembelajaran berikutnya tentang CCTV. Selanjutnya saya minta tolong ketua kelas memimpin doa sebelum saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan manfaat yang positif dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa gitu Pak Tino. Ya Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Saya finish ya. Ye.